Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 1 dari kelas Fisika A 2018. Di sini, kami akan mempresentasikan materi sains kebumian dengan topik sejarah perkembangan bumi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elina Mailani Soleha, dan saya sendiri, Erdiza Martini. Let's check it out and please enjoy. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu apa itu bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya, yang merupakan planet yang kita tinggali saat ini. Bumi juga disebut dengan dunia, planet biru atau blue marble, yaitu bumi adalah planet tempat tinggal seluruh makhluk hidup beserta isinya. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaan paling tidak sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Nah, untuk penjelasan perhitungan umur bumi nanti kita bahas selengkapnya. Selanjutnya yaitu teori pembentukan bumi. Kedudukan bumi sebagai bagian dari tata surya. Dalam sejarahnya, pasti ada sebab dan akibat. Adapun beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli kebumian yang berkaitan dengan proses kejadian planet-planet yang menghuni tata surya, yaitu pembentukan bumi yang pertama adalah teori nebula atau teori kabut. Dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Laplace. Mereka beranggapan bahwa langit dan tata surya terbentuk dari kabut raksasa atau disebut nebula. Dalam teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari nebula atau kabut yang di dalam kabut tersebut terdapat gas hidrogen. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar sangat cepat. Akibat dari perputaran yang sangat cepat mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah serta memadat yang disebabkan karena pendinginan. Pada bagian terlempar ini yaitu akan menjadi planet-planet di dalam tata surya, yaitu salah satunya terbentuknya bumi. Yang kedua yaitu ada teori planetesimal. Dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain and Forrest Roe Motion. Teori ini menjelaskan bahwa matahari terdiri dari massa gas yang sangat besar. Hingga kemudian pada suatu hari, yaitu pada suatu titik, ada bintang lain yang berukuran hampir sama yang melintas dengan matahari, yaitu di dekat matahari, yaitu mengakibatkan daya tarik pasang pada matahari. Akibatnya, dari adanya daya tarik tersebut mengakibatkan beberapa materi dari matahari terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Materi inilah yang nantinya menjadi planet-planet yang mengitari matahari. Dan salah satu planetnya yaitu bumi. Setelah itu masih ada bermunculan teori-teori lainnya yang juga mencoba menjelaskan terjadinya planet-planet yang mengitari matahari. Tetapi rupanya semuanya itu tidak lebih dari memfokuskan terhadap pembentukan planet-planet itu sendiri saja tanpa memperdulikan bagaimana sebenarnya matahari sendiri itu terbentuk. Yang ketiga ada teori pasang surut gas atau teori tidal. Teori pasang surut bintang pertama kali dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Planet dianggap terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya sejumlah besar materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka, yang kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronom Harold Jeffrey membantah bahwa tabrakan yang sedemikian rupa itu hampir tidak mungkin terjadi, karena proses pembentukan planet terjadi karena bintang tersebut mendekat matahari yang mengakibatkan gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Terus, gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Nah, selanjutnya yaitu ada teori lain yaitu teori bintang kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh Raymond Arthur Litton.
yaitu teori bahwa dahulunya tata surya kita ada bintang yang serupa atau bintang kembar yang hampir sama ukurannya dan berdekatan yang salah satunya meledak. Ia menuturkan bahwa galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Kemudian, ketika salah satu bintang itu meledak, meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan itu terperangkap oleh gravitasi, dan kemudian bintang yang tidak meledak itu akan memulai pergerakan untuk mengelilinginya. Raymond beranggapan bahwa bintang yang tidak meledak itu saat ini adalah matahari. Matahari merupakan bintang kembar yang tidak meledak, sehingga serpihan-serpihan tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi matahari yang mengitari tadi salah satunya adalah planet bumi. Yang kelima yaitu ada teori Big Bang atau ledakan besar. Ini teori yang paling terkenal ya. Teori ini dikemukakan oleh Georges Lemaitre. Ia mengungkapkan bahwa jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi dari pusat ledakan. Setelah 9 tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental itu membentuk kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Yang salah satunya adalah galaksi Bima Sakti, yang dimana di dalamnya terdapat planet bumi. Terus dalam perkembangannya, planet bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini. Yaitu sekiranya ada 3 tahap dalam proses pembentukan bumi, yaitu awalnya bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur. Yang kedua, pembentukan perlapisan struktur bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya atau lebih ringan akan bergerak ke permukaan. Jadi kayak seperti itu ya, pergeseran lempeng atau benua. Kemudian bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Selanjutnya yaitu teori keenam adalah teori Buffon. Ahli ilmu alam yaitu dari Prancis, Georges Louis Le Comte de Buffon. Beliau mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental ini menjadi planet, yaitu beranggapan menjadi planet, salah satunya adalah planet bumi. Selanjutnya yaitu ada teori yang ketujuh, yaitu teori protoplanet atau teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerhard Kuiper. Mereka beranggapan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Karena panas matahari yang sangat panas atau tinggi, maka unsur ringan tersebut menguap ke angkasa, yaitu ke tata surya, sedangkan unsur yang lebih berat itu tertinggal dan menggumpal. Gumpalan debu dan gas ini kemudian memadat, sehingga membentuk sebuah gumpalan bola. Dan partikel-partikel yang berada di tengah itu saling menekan satu sama lain, kemudian menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang menjadi awal dari matahari. Terus, gumpalan ini akan menarik unsur-unsur lain yang ada di angkasa atau tata surya dan selanjutnya berevolusi membentuk planet-planet, yaitu termasuk bumi. Selanjutnya yaitu ada teori Whipple. Teori Whipple yaitu dikemukakan oleh ilmuwan Amerika yaitu Fred L. Whipple. Pada mulanya tata surya terdiri dari gas dan kabut yang mengandung debu kosmis dan sedikit nitrogen yang berotasi membentuk semacam piringan. Debu dan gas tersebut yaitu melakukan rotasi akan menyebabkan terjadinya pemekatan massa dan akhirnya menggumpal menjadi padat. Sedangkan kabutnya yang hilang itu menguap ke angkasa. Gumpalannya padat saling bertabrakan dan kemudian membentuk planet-planet. Selanjutnya yaitu teori ke-9, yaitu ada teori Kuiper atau teori kondensasi. Dikemukakan oleh J.P. Kuiper. Teori
teori ini mengemukakan bahwa pada mulanya itu ada nebula besar berbentuk seperti piringan cakram. Kemudian pusat piringan tersebut merupakan proto-matahari menjadi sangat panas, sedangkan protoplanet menjadi dingin. Unsur-unsurnya tersebut menguat dan memulai menggumpal dan menjadi planet-planet. Nah, dalam teorinya tersebut, dia juga memasukkan unsur-unsur ringan, yaitu terkait dengan hidrogen dan helium. Pusat piringan yang merupakan proto-matahari, yaitu menjadi sangat panas, sedangkan pada protoplanet itu menjadi dingin. Jadi di sini terdapat unsur ringan yang panas dan dingin, gitu. Selanjutnya yaitu sumber materi menghitung usia bumi. Nah, para ilmuwan pastinya mempunyai berbagai metode ya. Metode yang dipergunakan untuk mengukur usia bumi itu ada banyak, diantaranya adalah metode pengukuran dengan menggunakan kadar garam, metode pengukuran sedimen, pengukuran termal, dan pengukuran radiometrik atau yang lebih dikenal dengan penanggalan radiometrik. Dari berbagai metode yang ada tersebut tadi ya, yang paling akurat dan yang paling terkenal itu adalah metode penanggalan radiometrik. Penanggalan radiometrik adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui usia pada berbagai benda seperti benda arkeolog, artefak kuno, dan bebatuan. Dan biasanya metode ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah banyaknya isotop radioaktif alami yang ada pada produk-produk hasil peluruhannya dengan menggunakan tingkat peluruhan yang telah diketahui. Lalu, bagaimana metode penanggalan radiometrik itu digunakan? Terutama untuk menentukan umur bumi, usia batuan paling tua yang ada di planet bumi. Pengukuran usianya yaitu tadi ya, menggunakan metode penanggalan radiometrik yang seperti kita singgung tadi, bahwa nanti penghitungannya akan sangat kompleks. Akan tetapi dalam perjalanannya metode ini, yaitu metode pengukuran radiometrik, usia bumi menggunakan batu dengan sampel menemui banyak kesulitan. Di antaranya karena adanya siklus pembaruan yang terus-menerus terjadi pada bebatuan, di mana terbentuk lapisan baru atau permukaan bumi yang menimbun lapisan-lapisan yang lebih tua pada permukaan bumi, yaitu di mana lapisan yang tua itu tertimbun oleh lapisan-lapisan baru. Dan pada akhirnya lapisan yang lebih tua tersebut akan mengalami reformasi lagi. Yang kedua yaitu adanya pembaruan yang terus-menerus mengakibatkan proses pengukuran perbandingan jumlah isotop atau radioaktif alami yang pada batu tersebut akan menjadi sulit. Maka solusinya adalah dengan cara mengambil batu meteoroid pada sampel. Nah, dengan menggunakan meteoroid ini, maka akan kita mempermudah untuk penghitungannya. Nah, pada tahun 1956, metode ini dicetuskan pertama kali oleh seorang yang bernama yaitu ilmuwan Claire Cameron Peterson. Peterson ini berasumsi bahwa meteorit dan bumi terbentuk kurang lebih pada waktu yang sama, karena meteorit merupakan benda angkasa yang jatuh ke bumi, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa meteorit tidak dapat mengalami dinamika seperti yang dialami batuan bumi. Maka, berdasarkan asumsi ini, Peterson kemudian mengambil sampel-sampel meteorit dari berbagai tempat di dunia untuk diliti. Itu ada berbagai tempat. Tapi, yang paling besar atau yang mungkin digunakan itu adalah yang dari kawah Arizona, yaitu meteor Canyon Diablo. Nah, ini yaitu ada tabel, yaitu tabel kadar isotop timbal berbagai meteorit yang sudah diuji oleh Claire Cameron. Nah, di sini ada beberapa sampel ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa yang paling besar di antara sampel ini itu diameternya paling besar adalah meteorit Canyon Diablo yang ditemukan di Arizona. Kemudian dengan ukurannya cukup besar dan merupakan representatif dari meteorit langka karena mengandung mineral sulfida, nikel, mineral silika yang merupakan material pembentuk kerak bumi. Kemudian, sampel yang didapat tersebut kemudian diukur kadar berbagai isotopnya, yaitu isotop timbalnya atau PB, dengan alat yang bernama spektrometer massa.
Dari data kadar risot tersebut kemudian dikalkulasi dengan persamaan berikut ini ya, untuk mendapatkan perkiraan usia bumi, yaitu sebagai berikut ini rumusnya. R1 kurangi R1 yaitu seterusnya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Ini memang penghitungannya sangat kompleks. Mungkin lebih bisa nanti dijelaskan bersama-sama ya. Nah, dari penghitungan kompleks ini menghasilkan angka yaitu 4,55 atau kurang lebih 0,7 kali 10 pangkat 9. Nah, dari hasil perhitungan tersebut yaitu penelitian ini yaitu memperkirakan bahwa usia bumi ini ditetapkan yaitu berumur 4,55 miliar tahun. Angka tersebut merupakan angka yang paling akurat dan paling mendekati usia bumi ketimbang yang sudah beredar pada masa itu, di mana kemudian hasil penelitian ini menjadi yang paling populer dan banyak diyakini keberadaannya sejak 1569 hingga saat ini. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elina. Di pembahasan yang kali ini kita akan membahas tentang karakteristik bumi. Nah, di karakteristik bumi ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama tentang bentuk bumi, selanjutnya tentang komposisi kimia, struktur bumi, dan lapisan bumi. Pembahasan yang pertama terkait bentuk bumi. Nah, dulu itu nenek moyang berpendapat bahwa permukaan bumi itu merupakan suatu dataran seperti halnya permukaan meja. Nah, dengan seiring berkembangnya zaman dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia itu melakukan beberapa banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa bentuk bumi itu bulat. Nah, orang yang pertama kali membentukkan bahwa bumi itu bulat yaitu ilmuwan dari Portugis yang bernama Columbus. Nah, beliau membuktikan pendapatnya bahwa bumi itu berbentuk bulat itu membuktikannya dengan ia berlayar dari arah barat mengelilingi bumi untuk mencari negeri penghasil rempah-rempah yaitu negeri Asia yang terletak di belahan timur. Nah, bukti yang lain juga ketika terjadi gerhana bulan itu bayangan bundar yang berada di bulan. Hal-hal itulah yang membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Nah, adapun relief atau topografi permukaan bumi itu tidak sama, namun hal bervariasi. Relief dalam bumi itu bervariasi. Nah, bervariasinya topografi permukaan bumi ini disebabkan oleh aktivitas endogen dan eksogen. Aktivitas endogen merupakan proses atau tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun permukaan bumi. Nah, sedangkan eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi yang sifatnya merusak permukaan bumi. Yang kedua, kita akan membahas tentang komposisi kimia. Massa bumi ini kira-kira yaitu 5,8 kali 10 pangkat 24 kg. Kandungan utama dari bumi terdiri dari besi, oksigen, silikon, magnesium, sulfur, nikel, kalsium, dan aluminium, serta 1,2% selebihnya terdiri dari berbagai unsur-unsur langka. Ahli geokimia memperhitungkan bahwa sekitar 47% kerak bumi terdiri dari oksigen. Jadi manusia atau makhluk hidup itu banyak bisa hidup di bagian bumi itu yang terletak di kerak bumi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur bumi. Karakteristik struktur bumi itu apa sih? Yaitu pengetahuan untuk mengidentifikasi struktur bumi berdasarkan klasifikasi struktur dan kandungan kimianya. Karakteristik ini berdasarkan proses terbentuknya planet bumi dan massa gas yang lambat laun mengalami proses pendinginan sehingga bagian terluar planet ini menjadi keras, sedangkan bagian dalam bumi masih tetap di mana massa itu merupakan massa zat yang panas dan dalam keadaan lunak. Nah, bumi ini tersusun dari beberapa lapisan struktur bumi yang secara umum dapat dibagi menjadi 3.
Yang terluar, paling terluar itu ada kerak bumi. Yang selanjutnya ada mantel bumi, dan yang paling dalam itu namanya ada inti bumi. Nah, kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi atau bagian terluar dari lapisan bumi. Lapisan kerak bumi ini memiliki ketebalan sekitar 30-70 km dari lapisan batuan yang terdiri dari batuan asam dan batuan basa dan lebih ringan dari mantel bumi. Lapisan kerak bumi ini dibagi menjadi kedua kategori. Yang pertama yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra ini memiliki ketebalan 5-10 km. Sedangkan kerak benua memiliki ketebalan sekitar 20-70 km. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Jadi, di lapisan kerak bumi ini makhluk hidup itu bisa hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Struktur lapisan bumi yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi terletak di bawah kerak bumi yang memiliki ketebalan mencapai 2.900 km. Fungsi dari mantel bumi yaitu untuk melindungi bagian dalam bumi. Lapisan pada mantel bumi itu terdapat lapisan batuan padat. Suhu bagian bawah selimut bumi mencapai 3000 derajat Celcius. Lapisan yang paling dalam dari struktur bumi yaitu inti bumi. Inti bumi ini memiliki jari-jari setebal 3470 km dan batas luarnya kurang dari 2900 km. Lapisan inti bumi ini terdiri dari dua bagian yaitu inti dalam yang bersifat padat dan inti luar yang bersifat liquid. Perbedaan sifat ini disebabkan oleh faktor tekanan yang sangat tinggi pada inti dalam dibanding inti luar. Inti luar dan inti dalam ini dipisahkan oleh lapisan peralihan setebal 140 km. Inti dalam bumi berbentuk bola. Inti bumi terdiri dari material cair dan penyusun utama yaitu logam besi, nikel, dan lain-lain yang terdapat pada kedalaman 2.900 sampai 5.200 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Pembahasan yang terakhir dari karakteristik bumi yaitu tentang lapisan bumi. Bumi merupakan satu-satunya tempat tinggal di jagat raya ini yang dihuni makhluk hidup di mana manusia berada. Jadi bumi ini adalah salah satu yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terbentuk berlapis-lapis karena selain kandungan kimia yang berbeda, juga sifat fisis yang berbeda karena kenaikan temperatur dan tekanan terhadap kedalaman. Sebagai permukaan bumi yang berbatu-batu tertutupi oleh air sehingga disebut dengan hidrosfer. Sedangkan pada bagian batuan yang tidak tertutup oleh air akan membentuk bagian bumi yang disebut dengan daratan. Selain itu juga diselimuti oleh lapisan gas yang dinamakan atmosfer. Bumi terdiri dari beberapa lapisan yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Lapisan yang akan kita bahas pertama yaitu lapisan litosfer. Kata litosfer ini berasal dari bahasa Yunani yaitu litos dan spaira. Litos yang berarti bebatuan dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling terluar yang terdiri dari batuan. Batuan-batuan yang membentuk bumi yaitu ada 3 jenis yang paling banyak ditemukan, yang dibedakan dari berdasarkan sifat fisik, kimia, biologi, dan asalnya. Proses pembentukan dan perubahan terjadi secara ilmiah atau yang sering disebut siklus bebatuan. Di antara batuan-batuan pembentuk kerak bumi yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama yaitu tentang batuan beku.
Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat dari proses pendinginan cairan magma dari perjalanan menuju bumi dan mengeras. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini yaitu atau sering disebut dengan batuan endapan akibat dari endapan material yang terjadi di dalam permukaan bumi dan di lautan yang disebut dengan proses sedimentasi atau proses itu menyebabkan material mengendap dan menumpuk dari larutan atau bahan lepas kemudian terakumulasi disebut dengan sedimen. Jadi batuan atau batuan endapan ini atau bisa disering sebut dengan batuan sedimen. Yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf ini atau yang disebut dengan batuan malihan. Karena apa? Karena terbentuknya dari batuan lainnya sehingga perubahan lanjutannya dari batuan sedimen. Lapisan yang kedua yaitu lapisan hidrosfer. Kata-kata hidrosfer ini berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang berarti daerah atau bulatan. Jadi hidrosfer merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, glacier, air tanah, dan air uap yang terdapat di atmosfer, di mana air di bumi bersirkulasi dalam lingkaran hidrologi, di mana air jatuh sebagai hujan dan air mengalir ke samudra sebagai sungai dan menguap kembali ke atmosfer. Siklus itu atau disebut dengan siklus hidrologi. Lapisan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer berasal dari kata atmosfer dan sphaira. Atmosfer berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti bulatan. Berdasarkan sifatnya, atmosfer dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu lapisan troposfer. Lapisan troposfer yaitu bagian paling bawah atmosfer yang memiliki ketinggian dari permukaan berkisar 9-17 km di atas khatulistiwa. Troposfer ini memisahkan antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan atmosfer yang kedua yaitu lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini di atas lapisan troposfer atau yang dapat diartikan juga sebagai daerah atmosfer yang terletak antara tropos dan stratos. Daerah ini yang suhunya ke atas makin tinggi. Lapisan ozon berfungsi untuk menahan sinar ultraviolet. Lapisan yang ketiga dari lapisan atmosfer yaitu lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini terletak di antara stratopos dan mesopos, yang pada umumnya jika makin ke atas suhunya makin naik, yang memiliki ketebalan antara 45-75 km. Apabila terdapat suhu yang rendah dan dingin, dapat mengakibatkan munculnya awan noktikulen yang terdiri dari kristalan-kristalan es. Lapisan yang keempat dari lapisan atmosfer yaitu lapisan termosfer atau lapisan bagian atmosfer yang kira-kira 50.000 mil di atas permukaan bumi sampai luar angkasa, yang ditandai dengan suhu udara tinggi terus-menerus. Lapisan yang paling terluar dari lapisan atmosfer yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer ini adalah daerah di luar atmosfer yang memiliki ketinggian kurang dari 500 km. Benda-benda yang sangat ringan di ruangan ini akan terdampar keluar angkasa. Eksosfer tidak memiliki tekanan udara. Eksosfer memiliki refleksi dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Sekian presentasi video pembelajaran dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.